Oke, saya langsung masuk ke poin yang pertama mengenai definisi gaya belajar. Definisi gaya belajar sendiri di sini adalah cara. Jadi itu adalah sebuah metode gitu ya. Seseorang merasa mudah, nyaman, dan aman saat belajar. Jadi ada 3 poin penting ya kalau kita ngomongin soal gaya belajar yang memang paling sesuai dengan diri kita. Gitu. Jadi ketika kita lebih nyaman, lebih mudah menyerap informasi dan merasa aman dalam menyerap informasi, misalnya sesederhana, oh ketika saya baca buku kok saya gampang ya untuk paham, misalnya seperti itu. Tapi ada orang-orang yang merasa ketika baca buku dia harus membaca berulang kali, misalnya seperti itu. Atau dia lebih suka dengan mempraktekkan sesuatu sehingga dia paham. Nah, kita perlu memahami bahwa kunci dari gaya belajar itu adalah titiknya di kemudahan yang ada dalam menyerap informasi, rasa nyaman dari diri kita sendiri gitu ya, dan juga kita merasa aman. Jadi kita tidak merasa dalam kondisi tertekan seperti itu. Nah, baik dari sisi waktu maupun dari indera. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut kenapa di sini saya melibatkan panca indera gitu ya. Gaya belajar adalah gaya yang dipilih seseorang untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan dalam suatu proses pembelajaran. Jadi tujuan utama dari proses pembelajaran itu adalah menyerap informasi memang sebenarnya. Makanya kenapa kalau kita di sekolah, kita disuruh baca buku, kita disuruh mendengarkan guru pada saat menjelaskan gitu ya, kita disuruh mempraktekkan apa yang sudah kita baca dari buku. Semuanya bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan lebih jelas. Jadi proses belajar itu pada dasarnya adalah ada informasi, kita serap dan nantinya akan kita olah seperti itu. Nah, awalnya gaya belajar ini dikenalkan oleh salah seorang tokoh bernama Walter Burke ya. Jadi nanti lebih lanjutnya akan saya jelaskan bagaimana sih gaya belajar ini gitu ya. Tapi inti dari definisi gaya belajar yang sama-sama kita perlu pahami adalah yang pertama itu merupakan sebuah metode gitu ya. Jadi cuman caranya saja gitu. Kadang ada orang yang cara belajarnya salah sehingga akhirnya proses dia untuk menyerap informasi itu terhambat, misalnya seperti itu. Sehingga nantinya pengolahannya pun bermasalah. Salahnya di metode, tapi itu sangat besar impact-nya. Gitu. Jadi kita perlu sama-sama menyadari bahwa kunci dari gaya belajar ini yang cocok dengan kita adalah terkait kemudahan, kenyamanan, dan rasa aman.